Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Sinta dan kali ini saya akan menjelaskan tentang user support. Di sini mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan mengerti apa yang harus ada pada user support atau dukungan pengguna. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan mengerti gaya apa saja yang ada pada dukungan pengguna, metode-metodenya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan mengerti desain dukungan pengguna yang harus diperhitungkan atau yang harus ada pada dukungan pengguna. Langsung saja pada materinya, ini yang akan kita pelajari pada PowerPoint kali ini. Ada pengertian tentang user support atau pendahuluannya, kemudian requirement, ada approach to user support, adaptive help system, dan desain user support-nya. User support atau dukungan pengguna. Jika sistem interaktif dirancang dengan benar, maka akan sepenuhnya intuitif untuk digunakan, dan pengguna akan sedikit membutuhkan bantuan atau pelatihannya yang digunakan atau yang dibutuhkan sedikit. Pengguna akan memerlukan bantuan di berbagai waktu dan merancang bantuan ke dalam sistem dengan menggunakan beberapa bantuan atau pendekatannya. Ada 4 bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang pertama ada quick reference atau referensi cepat. Referensi cepat ini sebagai pengingat kepada pengguna tentang rincian alat yang pada dasarnya ia kenal atau yang pernah pengguna gunakan sebelumnya. Yang kedua ada task specific help atau bantuan khusus tugas. Ketika pengguna mengalami masalah dalam mengerjakan tugasnya dan ia tidak yakin bagaimana menerapkan masalah khusus sehingga bantuan bisa ditawarkan dengan apa yang sedang dilakukannya. Kemudian yang ketiga ada full explanation. Pengguna yang lebih berpengalaman mungkin memerlukan penjelasan yang lebih lengkap untuk memungkinkan memahami sistem-sistem yang lebih jelas dan lengkap. Kemudian ada tutorial. Tutorial ini digunakan untuk pengguna baru alat. Jadi alat baru yang pengguna yang baru menggunakan suatu alat. Memberikan instruksi langkah demi langkah, metode demi metode untuk menggunakan alat tersebut. Kemudian selanjutnya requirements of user support. Requirements of user support ini merupakan persyaratan dukungan pengguna. Persyaratannya ada ketersediaan. Ketersediaan mengharuskan pengguna dapat mengakses bantuan kapan saja selama interaksinya dengan sistem. Jadi, pengguna tidak harus keluar dari aplikasi yang sedang digunakan untuk membuka aplikasi yang lain. Jadi, idealnya ini dua aplikasi ini harus berjalan bersamaan, dapat digunakan bersamaan. Jadi, tidak ada alasan untuk digunakan terus-menerus. Tidak bisa digunakan terus-menerus. Itu kelemahannya.
bukan kelemahan, maksudnya kendalanya. Terus ada yang kedua, keakuratan dan completeness. Ini. Jadi jika bantuan yang diberikan terbukti sesuai dengan perilaku sistem yang sebenarnya, maka pengguna tidak akan mengalami kesulitan. Jadi kelengkapan sangat penting dalam bantuan ini agar efektif. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi ini seharusnya dianggap sebagai sarana untuk mendukung pengguna karena memperkuat pembelajaran penggunaan sistem. Konsisten dalam hal konten, terminologi, dan gaya presentasinya. Selanjutnya ada robustness. Sistem bantuan ini sering digunakan oleh banyak orang dalam kesulitan. Mungkin karena sistem yang berlaku tidak terduga. Jadi penting bahwa sistem ini harus kuat, baik dengan penanganan atau perilaku yang dapat diprediksi. Jadi dalam membuat sistem, kita harus memprediksikan apa saja kesalahan yang dapat terjadi dan penanganannya untuk masalah tersebut dan perilaku yang harus kita lakukan. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap pengguna untuk berinteraksi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan interaktivitas, fleksibilitas yang lebih besar dalam tingkat bantuan yang disajikan. Menggunakan prinsip hypertext untuk menelusuri bantuan, memperluas topik sesuai kebutuhan. Unobtrusiveness ini tidak mencegah pengguna melanjutkan pekerjaan normal, tidak juga boleh mengganggu aplikasi pengguna. Sistem bantuan tekstual pada antarmuka yang tidak berjendela dapat mengganggu pekerjaan pengguna. Jadi, lebih baik menggunakan layar yang terpisah supaya tidak ada gangguan saat menggunakan aplikasinya. Selanjutnya ada approach to user support, pendekatan untuk mendukung pengguna. Pada sistem ini disediakan bantuan tertentu. Command Assistant ini memberikan bantuan di tingkat perintah. Jadi pengguna meminta bantuan pada perintah tertentu dan disajikan dengan layar bantuan atau halaman manual yang menggambarkannya. Jadi menggunakan pendekatan dengan sistem bantuan manusia Unix dan perintah bantuan DOS dan bantuan Windows. Command Assistant ini sederhana dan efisien. Namun jika penggunanya tahu apa yang ingin dia ketahui dan apa yang ingin dia cari. Yang kedua ada Command Prompt. Command Prompt ini mendukung pengguna pada tingkat terbatas. Penggunaan menu dan icon yang dapat dipilih. Memberikan bantuan ke memori serta membuka eksplisit perintah yang tersedia pada waktu yang tertentu. Jadi untuk
apa perintah itu sehingga dukungan tambahan masih diperlukan. Yang ketiga ada context sensitive help. Mereka yang memiliki pengetahuan lebih khusus atau lebih terperinci, lebih banyak, lebih luas, dapat memberikan kunci bantuan yang sederhana. Contohnya Microsoft Office. Jenis rollover webnya. Jadi misal kita buka aplikasi Microsoft Office, terus kita kursornya ini menuju ke huruf B yang artinya bold. Sebelum diklik, kita akan menuju ke atas B-nya itu, kemudian akan muncul keterangannya bold. Gitu. Yang keempat ada tutorial online. Tutorial online ini bekerja melalui dasar aplikasi lingkungan pengujian. Jadi bisa kita atur, jadi pengguna dapat mengatur kecepatannya sendiri dan dapat mengulangi tutorial yang bagian-bagian tutorial yang masih diperlukan. Kayak penggunaan YouTube kan bisa diulang-ulang. Selanjutnya ada online dokumentasi. Ini bentuknya online dokumentasi. Online dokumentasi ini secara efektif membuat dokumentasi kertas yang tersedia di komputer. Jadi bisa digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Namun jika manual seperti kertas tidak bisa digunakan secara bersamaan, maksudnya sulit. Sedangkan kalau pakai komputer kita bisa di waktu yang bersamaan dan banyak penggunanya, tidak menghabiskan banyak kertas juga. Jadi ini memang dirancang untuk memberikan deskripsi tentang fungsionalitas dan perilaku sistem secara sistematis. Ada panduan sederhana untuk dokumentasi online. Yang pertama, gunakan struktur yang jelas, judul untuk petunjuk arah. Kedua, informasi sesuai dengan tugas. Ketiga, kalimat tetap pendek, tepat sasaran, dan bebas jargon. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana. Kemudian yang keempat, prosedur dalam urutan nomor dan langkah. Kemudian yang kelima, gunakan contoh jika memungkinkan. Yang keenam, mendukung pencarian seperti glosarium, indeks, dan pencarian gratis. Yang ketujuh, sertakan daftar pesan kesalahan. Jika ada kesalahan, maka dapat ditanyakan dan dapat dijawab dan ada jawaban yang jelas. Wizard dan asisten. Wizard merupakan alat khusus tugas yang mengarahkan pengguna melalui tugas langkah demi langkah menggunakan informasi dalam menanggapi pertanyaan. Ini wizard. Misalnya Microsoft Word dalam membuat resume. Serangkaian pertanyaan tentang gaya dan bagian yang diperlukan, sehingga memintanya untuk memasukkan data-data pribadinya. Kalau asisten merupakan alat perangkat lunak yang memantau perilaku pengguna dan menawarkan saran ketika pengguna mengenali urutan yang sudah dikenali.
Ketika muncul pemberitahuan, maka akan muncul ikon kucing. Selanjutnya, Adaptive Help System. Adaptive Help System ini adalah kelas yang interaktif, merupakan sistem yang cerdas. Dalam Adaptive Help System, ini mempertimbangkan beberapa pengembangan dan solusi berkonsentrasi khususnya pada persyaratan pengetahuan. Jadi merujuk pada representasi pengetahuan, yang pertama ada user modeling, pemodelan pengguna. Ini memfokuskan pada rancangan quantification, stereotypes, dan overlay mode merupakan sejumlah pendekatan. Jadi beberapa mengukur pengalaman pengguna, beberapa lagi mengukur atau membandingkan perilaku pengguna dengan norma, dan membandingkan tindakan pengguna. Quantification ini sederhana dan mengukur pengguna pada tingkat granularitas kasar. Misalnya seperti move dari level 1 ke level 2 jika sistem telah digunakan lebih dari 2 kali, perintah X dan Y telah digunakan secara efektif. Dengan bantuan belum diakses pada sesi ini, sehingga akan muncul sistem telah digunakan dalam 5 hari terakhir. Stereotip ini terdapat beberapa cara membangunnya. Contohnya menggunakan sistem informasi seperti penggunaan perintah dan kesalahan untuk mengkategorikan atau mengidentifikasi stereotip yang menjadi milik pengguna. Model overlay ini memiliki keuntungan, yaitu memungkinkan kegiatan diagnostik pada tingkat tertentu pada bagian sistem, memiliki representasi perilaku yang optimal, dan dapat digunakan dalam model berbasis kesalahan di mana sistem dapat menyimpan kesalahan-kesalahan yang diketahui oleh pengguna dan perilaku aktual pengguna dibandingkan kesalahan. Yang kedua ada representasi pengetahuan, pemodelan domain, dan tugas. Semua sistem bantuan adaptif harus memiliki pengetahuan sistem itu sendiri untuk memberikan saran yang relevan, termasuk penggunaan perintah, kesalahan umum, dan tugas umum. Representasi selanjutnya, modeling advisory strategy atau memodelkan strategi penasehat dalam bahasa Indonesia.
Jadi menyediakan sistem bantuan dengan jenis informasi untuk menggunakan metode yang tepat dalam memberikan saran. Sistem bantuan ini memiliki akses ke sejumlah strategi alternatif dan dapat memilih gaya panduan yang sesuai dengan setiap kasusnya. Bagi para perancang, sistem bantuan adaptif ini seharusnya memikirkan tentang strateginya untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang strategi yang akan digunakan. Yang keempat, ada teknik representasi pengetahuan. Pada teknik representasi pengetahuan ada 4 kelompok yang digunakan untuk sistem bantuan adaptif. Yang pertama ada rule-based technique. Bentuknya seperti ini. Yang pertama, jika perintah adalah edit file 1 dan perintah terakhir adalah compile file 1, maka tugas adalah tindakan debug action. Tindakan debug adalah menggambarkan, sehingga debug menjadi otomatis. Yang kedua, teknik representasi pengetahuan yang kedua ada teknik representasi berbasis bingkai. Jadi ini strukturnya berisi slot berlabel mewakili fitur-fitur yang terkait. Bentuknya seperti ini. Pengguna pada tingkat keahlian pemula, perintah edit file 1 dan perintah terakhir compile file 1 terdapat kesalahan di sesi ini. Ada 6 kesalahannya. Kemudian tindakannya menjelaskan tentang debug otomatis. Selanjutnya ada teknik berbasis jaringan. Ini sama dengan jaringan semantik. Pada teknik ini, skema representasi yang relatif efisien berguna untuk menghubungkan informasi dengan jelas. Bentuknya seperti ini. Sisi merupakan intens dari compile. Compile adalah sebuah perintah. Compile berhubungan dengan debug. Compile berhubungan dengan edit. Kemudian debug otomatis debug ini memfasilitasi debugnya. Yang selanjutnya ada teknik berbasis contoh. Teknik berbasis contoh ini merupakan struktur keputusan yang dikonstruksikan secara otomatis berdasarkan contoh yang disajikan kepada pengklasifikasian. Bisa berupa jejak aktivitas pengguna, edit file 1,
compile file 1. Selanjutnya, teknik representasi pengetahuan yang kelima adalah problem with knowledge representation and modeling, masalah dengan representasi pengetahuan dan pemodelan. Merupakan masalah utama dalam sistem bantuan adaptif, tetapi bukan tanpa masalah. Sangat sulit untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran basis pengetahuan dalam situasi ini. Meskipun basis pengetahuan dapat diberikan secara terperinci, satu-satunya informasi yang tersedia adalah log sistem dari tindakan pengguna. Yang keenam, ada other issue atau masalah lain. Masalah lain yang harus dipertimbangkan dalam merancang sebuah sistem adaptif yaitu inisiatif, effect, dan scope. Inisiatif merupakan beberapa aktivitas pengguna. Jadi pengguna harus dapat mempertanyakan sistem kapan saja dan sistem dapat memberikan petunjuk kepada pengguna. Untuk efek pemodelan dan adaptasi. Menggunakan sumber daya yang luas, menghasilkan profil rinci pengguna yang sebagian besar tidak pernah digunakan. Contohnya, jika hanya untuk menawarkan bantuan untuk pemula dan ahli, sistem tidak memerlukan rincian pelaksanaan tugas. Pertimbangan ini dapat mengurangi overhead sistem bantuan adaptif dan membuatnya lebih layak digunakan. Skop atau ruang lingkup. Jadi pada ruang lingkup ini, pengguna akan dimodelkan pada tingkat sistem. Model harus dipertimbangkan tingkat aktivitas di mana mereka terlibat dan dapat membedakan tingkat tindakan pada tingkat aplikasinya. Sehingga harus mengatasi interleaving dan eksekusi secara bersamaan. Selanjutnya, materi yang kelima ada desain user support. Desain user support ini harus memperhitungkan beberapa hal yang dilakukan oleh perancang. Yang pertama ada desain dukungan pengguna tidak boleh dilihat sebagai tambahan untuk desain sistemnya. Seharusnya itu dirancang secara integral dengan sistem lainnya. Harus relevan dan konsisten. Yang kedua, perancang harus mempertimbangkan konten bantuan dan konteks penggunaannya sebelum teknologi dibutuhkan. Sehingga perlu untuk membuat keputusan tentang bagaimana bantuan akan disajikan kepada pengguna dan bagaimana ini akan dipengaruhi oleh masalah implementasi. Masalah implementasi. Sebentar.
Masalah implementasi ini yang pertama, bagaimana bantuan itu diminta. Jadi, yang pertama, hal yang harus diambil oleh perancang adalah bagaimana pengguna akan mengakses bantuan. Bantuan dapat berupa perintah, tombol, fungsi yang dapat dinyalakan atau dimatikan, atau aplikasi yang terpisah. Kemudian, bagaimana bantuan ditampilkan? Perancang harus mengambil keputusan bagaimana pengguna akan melihat bantuannya dengan gaya presentasi yang sangat tergantung pada tingkat bantuan yang ditawarkan dan ruang yang dibutuhkan. Untuk mengambil saran tanpa memaksanya meninggalkan atau mengganggu pekerjaannya, sehingga harus mempertimbangkan desain dan untuk memberikan konsistensi. Presentasi bantuan yang efektif harus dirancang dengan cara yang sama seperti antarmuka. Ini presentasi bantuan yang efektif ini harus dirancang dengan sistem antarmuka dengan mempertimbangkan kemampuan dan persyaratan tugas pengguna. Yang pertama, prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu memberi materi bantuan dan tutorial harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti. Menghindari jargon. Kemudian yang selanjutnya, bahasa instruksional dan sistem bantuan harus memberitahu pengguna cara menggunakan sistem. Seharusnya tidak membuat asumsi tentang apa yang diketahui pengguna sebelumnya, agar bantuannya efektif. Yang ketiga, dokumentasi harus disajikan sehingga informasi mudah diakses dan harus menyajikan informasi instruksional dan deskriptif yang jelas, sehingga akan memberikan ringkasan informasi kunci yang rinci, jelas, dan lengkap. Konsistensi juga diperlukan agar presentasi bantuannya efektif. Seperti setiap topik dalam dokumentasi harus dideskripsikan menggunakan format yang sama. Dokumentasi dan bantuan dapat berisi definisi, deskripsi, contoh, detail pesan kesalahan, opsi, dan instruksi.
Ini yang sudah dijelaskan tadi. Harus menggunakan format yang sama. Di sini ketersediaan dokumen harus jelas dan deskriptif. Dokumentasi dan bantuan harus dapat berisi definisi, deskripsi, contoh, detail pesan kesalahan, opsi, dan instruksi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada implementasi isu. Implementasi isu ini lebih baik menyediakan fasilitas yang sederhana, merespon dengan cepat daripada fasilitas canggih dan cerdas yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk memberikan solusi. Selanjutnya, struktur apapun harus fleksibel dan dapat diperpanjang. Sistem tidak statis atau topik-topik baru perlu ditambahkan ke sistem bantuan. Struktur data yang digunakan akan sampai pada batas tertentu untuk menentukan jenis pencarian atau strategi navigasi yang disediakan. Jadi perancang harus mempertimbangkan penulis bahan bantuan serta penggunaannya. Selanjutnya, konvensi dan batas yang jelas tentang presentasi dan implementasi bantuan memfasilitasi penambahan materi baru. Ini contoh implementasi isu. Masalah implementasinya, ini contohnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa user support ini diberikan dalam bentuk bantuan seperti bantuan tutorial, bantuan perintah, command prompt, kemudian context sensitive help, dan dokumentasi seperti dokumentasi online, dokumentasi yang adaptif. Dukungan pengguna ini dapat disajikan dengan presentasi dan implementasi. Dukungan pengguna harus akurat, kuat, konsisten, fleksibel, tersedia tetapi tidak mencolok. Dukungan pengguna dapat berbeda-beda tergantung pada waktu penggunaannya. Jadi ini semua merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil setelah saya mempelajari dan membuat PowerPoint ini. PowerPoint ini bersumber dari buku Human Computer Interaction dari Alan Dix, Janet Finlay. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau
kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan melalui email saya, sudah tertera di situ, atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.